uji lipid. Pada praktikum kali ini, alat yang digunakan terdiri dari kawat kasa, kaki 3, penjepit, 2 kertas buram, bunsen, gelas ukur, 2 rak tabung reaksi, 16 tabung reaksi, gelas kimia, dan 15 pipet tetes. Sedangkan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini terdiri dari H2SO4, kolesterol, indikator PP, heksan, alkohol, Na2CO3, gliserol, KOH, ether, KHSO4, aquades, dan minyak kelapa. Uji pertama yang akan kita lakukan adalah uji kelarutan dan emulsi. Pertama-tama, siapkan 6 buah tabung reaksi. Kemudian, isilah masing-masing tabung reaksi dengan larutan uji. Nah, larutan uji yang kita gunakan terdiri dari aquades, heksan, ether, alkohol, dan Na2CO3. Kemudian, tambahkan minyak kelapa sebanyak 1 tetes. Setelah itu, tutup tabung reaksi dengan ibu jari dan kocok hingga homogen. Ulangi langkah sebelumnya dengan mengganti indikator percobaan. Nah, indikator percobaan yang kita gunakan yaitu minyak hewan. Sama seperti sebelumnya, minyak hewan yang digunakan sebanyak 1 tetes pada masing-masing tabung reaksi. Kemudian tutup mulut tabung reaksi dengan ibu jari dan kocok hingga homogen. Diamkan selama 5 menit, kemudian amati perubahan apa yang terjadi. Selanjutnya ada uji pembentukan akrolenin. Pertama-tama siapkan 2 buah tabung reaksi, kemudian isi tabung 1 dengan 3 tetes gliserol dan tabung 2 dengan 2 mili minyak kelapa. Lalu tambahkan kristal KHSO4 pada masing-masing tabung. Setelah ditambahkan kristal KHSO4 pada masing-masing tabung reaksi, kemudian tabung reaksi kita panaskan di atas bunsen. Jangan lupa bandingkan hasil antara kedua tabung reaksi. Kemudian ada uji bau. Pertama-tama siapkan 3 buah tabung reaksi, kemudian isi masing-masing tabung dengan 2 hingga 3 tetes larutan uji. Nah, larutan uji yang kita gunakan ada gliserol, minyak kelapa, dan minyak hewan. Lalu panaskan di atas bunsen. Setelah dipanaskan di atas bunsen, kemudian kita bandingkan bau di antara ketiga tabung reaksi. Berikutnya ada uji Salkowski. Pertama-tama kita siapkan 1 buah tabung reaksi. Nah, tabung reaksi itu kita isi dengan larutan heksan sebanyak 2 mili. Kemudian kita tambahkan 5 tetes kolesterol, lalu amati perubahan apa yang terjadi. Setelah itu kita tambahkan 2 mili larutan H2SO4.
kocok hingga homogen. Kemudian kita amati perubahan warna dan jangan lupa dicatat hasilnya. Berikutnya ada uji grease pot test. Pertama-tama kita siapkan 2 buah tabung reaksi. Kemudian kita masukkan 2 ml larutan uji, minyak hewan dan minyak kelapa ke dalam tabung reaksi. Ini ada minyak kelapa dan ini ada minyak hewan. Tambahkan 4 ml ether ke dalam masing-masing tabung reaksi yang telah diisi dengan larutan uji. Setelah itu, kocok kedua tabung reaksi hingga homogen. Kemudian ambil 1 tetes larutan pada masing-masing tabung reaksi. Kemudian teteskan pada kertas buram. Lalu kita amati tingkat transparansi pada kertas buram dan bandingkan mana yang lebih transparansi. Yang terakhir ada uji penetapan angka asam. Pertama-tama kita siapkan 2 buah tabung reaksi. Kita isi masing-masing tabung reaksi dengan larutan uji sebanyak 1 ml. Tambahkan 5 ml alkohol pada masing-masing tabung. Kemudian tutup mulut tabung dengan menggunakan aluminium foil. Pastikan larutan telah homogen. Kemudian kita panaskan. Setelah dipanaskan, kita tambahkan 2 tetes TP. Dan juga 2 tetes KOH. Amati perubahan warna yang terjadi. Nah, bagaimana teman-teman? Praktikumnya menarik bukan? Tugas teman-teman sekarang yaitu menganalisis hasil percobaan yang telah dilakukan tadi. Sekian praktikum kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa dikerjakan ya tugasnya teman-teman. Sampai berjumpa pada praktikum selanjutnya.